Mulai. Oke. Halo, Inara. Selamat sore. Apakah bisa mendengar suara saya? Suara saya jelas nggak? Sudah, sudah jelas kok. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Inara? Baik, Alhamdulillah. Udah dibagi rapot. sudah. Juara keberapa nih? Dapat juara. Hmm. Juara itu apa? Ranking, ranking. Di ranking nggak di kelas? Atau nggak ada ranking? Ranking berapa? 5. Keren. Masuk 10 besar ya. Keren. Keren. Nanti ditingkatin lagi ya di semester selanjutnya. Jadi ranking pertama. Oke? Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Miss mau cek mengenai perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Udah siap? Udah siap belum? Udah siap, Miss. Oke, kita mulai dari 9 dikali 6. 54. Oke, 9 dikali 5. 45. Oke, 7 dikali 8. 56. 56 ditambah 15. 71. Oke, 71 ditambah sama 19. 90. Oke, 90 dibagi sama 3. 30. Berapa? 30. Oke, 30 dibagi sama 2. 15. 15 dikali sama 7. 15 dikali 7. 105. Oke, 105 dikurang sama 88. 17. 17. Kalau 17 dikali sama 9 berapa? 153. Oke, 153 ditambah sama 59. 212. Kalau 212 dibagi 2 berapa? 106.
106 dibagi sama 2 lagi berapa? 53. Oke, 53 dikurang sama 25. 28. Oke, 28 dibagi sama 4. 7. 7 dibagi 0 berapa? 6. Bukan. Kalau angka dibagi 0, jawabannya apa coba? Masih ingat nggak? Tidak terdefinisi. Nah, berarti 7 dibagi 0, Tidak terdefinisi. kalau 0 dibagi 7, 6. oke. Dalam pecahan, ada pecahan nih. Yang atas disebut apa, yang bawah disebut apa? Disebut 9. Awal disebut menyebut. Oke, keren. Masih ingat tentang bangun datar? Ada persegi. Rumus luas dari persegi masih ingat nggak? Apa? S kali S. Kalau kelilingnya 4 kali S. 4 kali. Oke, sekarang kita mau masuk ke bangun datar lagi ya. Bangun datarnya itu ada 5. Nah, karena udah bisa mengenai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga, jadi ini nih ada latihan soalnya yang harus dicoba. Udah muncul belum layarnya? Sudah. Bentar. Bentar ya. Miss. Juga cara yang sama. Kenapa? Rencana kita sama. Imam lagi. Bentar ya. Ini Miss mau ini dulu. Oke. Bentar ya, tunggu bentar. Makan. Udah muncul? Sudah. Oke, boleh dikerjain ya. Yang bisa aja dulu. Dari nomor 1 sampai 5 yang bisa boleh dikerjain. Nanti yang nggak bisanya tandain aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Syaratnya di mana? Di sini langsung juga boleh. Aku nggak bisa coret-coret.
Udah bisa. Gimana nomor 3 bisa atau mengalami kendala? Kendala. Oke. Kenapa nih kira-kira dengan soal nomor 3? Yang diketahuinya, dilihat ya, jika keliling persegi adalah 60 cm. Oke, rumus dari keliling persegi itu apa? Keliling persegi Mm-mm. 4 kali sisi. 4 kali sisi. Nah, di sini udah diketahui ternyata kelilingnya itu 60. Jadi kita tulis di sini kelilingnya 60 sama dengan 4 dikali sisi. Jadi, karena luas persegi, masih ingat rumus luas persegi itu apa? Masih ingat nggak luas persegi? Rumusnya apa? S kali S. S kali. Oke, berarti kita harus tahu dulu ya. S-nya itu berapa dari kelilingnya. Karena di sini di soal diketahui keliling, maka kita cari sisinya berapa. Oke, berarti kita taruh di sini S-nya. Ketika suatu angka pindah posisi atau pindah ruas, lihat, di sini asalnya 4-nya dikali. Dia pindah ke sebelah kiri, jadinya dibagi. Oke, bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang sisinya bakal ketemu nih.
60 dibagi 4 berapa? 60 dibagi 4. Hmm, 15. Berapa? 15. 15. Nah, jadi ketemu S-nya itu 15. Sekarang masukin nih ke luas persegi. Jadinya luas perseginya berapa? Luas perseginya berapa? Kan udah diketahui nih S-nya itu 15. Berarti luas persegi Oke, jadi jawabannya berapa? Oke, coba dibaca. Ini berapa? Angka berapa? Itu angka 2, 2, Cara 5, bacanya gimana? 225 ini cara baca matematikanya gimana? 225. Oke, limanya sebagai apa? Satuan. Oke, duanya sebagai apa? Dua yang ini nih. Puluhan. Oke, kalau dua yang ini? Ratusan. Oke, bisa dipahami soal nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm. Aman, bisa berarti? Bisa nggak nih yang nomor 3 kalau misalkan Miss kasih soal yang seperti ini lagi? Kalau ada soal lagi nih, keliling perseginya itu bukan 60 tapi 40. Berapa luas persegi panjangnya? Coba dikerjain di sebelah sini aja nggak apa. Nah, di sini. Kalau diketahui kelilingnya 40. Gimana? Gimana? Di dalam kotak orange. Iya, betul. Di dalam kotak orange.
Miss. Oh, Sudah. oke. Betul, jawabannya 100. Oke, ini keren. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini udah betul ya. Sudah. Nah, yang nomor 4 kira-kira gimana nih cara jawabnya? Sebuah persegi memiliki luas 225 cm pangkat 2. Berapa panjang sisinya? Masih ingat luas persegi itu rumusnya? Rumusnya apa luas persegi? Apa? S kan. S kali S sama dengan 225. S kali S berarti S pangkat 2. 2. Oke, S pangkat 2 sama dengan 225. Berarti kalau ditanyainnya S doang, yang asalnya di sini S-nya pangkat 2, kalau ditanyain cuman hanya satu S, berarti ruas yang sebelah kanan itu kita akarin. Nah, kira-kira Inara udah bisa belum tentang bentuk akar? Bisa nggak tentang bentuk akar? Udah bisa belum? Belum bisa. Oke. Cara mengerjakan bentuk akar, nih, ini bisa menggunakan pohon faktor atau yang seperti ini. Jadi 225 itu dibagi dengan angka prima. Bisa dibagi dua enggak? 225. 112 M. 225 bisa dibagi dua. Bisa dibagi dua tapi bentuknya pecahan. Nah, coba dibagi angka prima berapa yang hasilnya itu tidak desimal, tidak koma-koma. 225 bisa dibagi sama 5. Oke, 225 dibagi 5 berapa? 45. 45. Oke, nah. Sampai nanti habis ya. Jadi kita bagi lagi nih. 45 bisa dibagi 5 nggak? Bisa. Berapa? 9. 9. Terus 9 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Yang nanti jawabannya itu nggak koma-koma. Berarti dibagi berapa biar dibaginya itu nanti satuan pembaginya. 9 3. Oke. Nah, ini namanya pohon faktor. Kalau misalkan Inara belum bisa mengerjakan bentuk akar, jadi cara mengerjakannya kayak gini ya. Pakai pohon faktor dengan pembaginya itu bilangan prima. Nah, nanti hasilnya itu berapa, Miss? Akar dari 225. Caranya di sini kita bisa lihat. Angka 5 ini kembar nih, ada yang mirip 2. Nanti ditulis di sini perwakilannya saja, yaitu tulis aja 5. Nah, di sini juga ternyata ada 3 nih. Mirip nih 3. Nah, ditulis di sini perwakilannya aja dikali 3. Jadi, akar dari 225 adalah 5 dikali 3. Berarti 5 dikali 3, 15. 15. Nah, gitu ya. Kalau misalkan belum bisa bentuk akar. Artinya akar itu angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya begini. Jadi pembuktiannya bisa dengan cara 15 dikali 15. Tadi kan kita udah dapet nih ya, 15 dikali 15, 225.
Jadi akar dari 225 itu 15. Nah, kalau misalkan bingung, jadi kita menggunakan pohon faktor seperti ini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Yang ini. Dan Nggak ada, berarti bisa ya? Bisa nggak kalau misalkan mengerjakan akar ini kayak gini? Coba. Coba soal yang kayak gitu lagi kali ya, Miss ya. Satu lagi coba, Kak. Nah, sekarang akar dari 64. Bisa nggak di kayak giniin? Dibagi sama angka prima terlebih dahulu. Oke, masih salah ya Inan. Ini Miss jelasin lagi deh. Maksud Miss tuh dibagi sama angka prima. Masih ingat kan angka prima itu apa aja? Dimulai dari dua, angka prima coba sebutin 2. 3, Oke, terus 4, mm, 10, lanjut sama satu lagi. 10 enggak, Hmm, 11, Oke, 11. Jadi angka prima itu angka yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dibagi satu. Nah, tadi sebenarnya 64 itu udah benar 8. Tapi bayangkan kita tidak tahu 64 itu berapa kali berapa. Dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor, yaitu dibagi dengan 2. Terlebih dahulu dibagi dengan 2 terlebih dahulu. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 32, 32. Oke, 32 dibagi sama 2. 16, Oke, 16. 16 dibagi sama 2. 8, Oke, 8 dibagi sama 2. 4, 4 dibagi sama 2. 2, Wah, oke, 2. Nah, di sini yang ininya ya, yang pembaginya nih. Ini mirip sama ini yang pembaginya. Karena mirip, itu tulis di sini perwakilannya saja. 2 dikali. Terus ini ada lagi nih, 2 sama 2 ini mirip. Karena mirip atau kembar, jadi kita tulis di sini perwakilannya saja. Terus sisanya, oh ternyata ini mirip nih. 2 sama 2. Kita tulis perwakilannya saja di sini. Jadi berapa tuh? 2 kali 2 kali 2. 8, Nah, ini namanya bentuk akar.
Oke, nanti dilanjut ya di minggu depan kita bahas ini bentuk akar biar lebih paham lagi. Oke? Sekarang kita fokus dulu ke bangun datar. Siap? Siap nggak? Ya. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu dua persegi memiliki perbandingan 2:3. Jika luas persegi yang lebih kecil itu 64. Berapa keliling persegi yang lebih besar? Nah, luas persegi yang kecil yaitu sisi dikali sisi. Luasnya itu udah diketahui nih, 64. Sisi dikali sisi tadi berapa? Sisi dikali sisi yaitu sisi pangkat 2. 2. Kalau yang ditanyanya sisi aja berarti di sininya jadi gimana tadi? Kayak yang ini nih, sisi pangkat 2 sama dengan 225. Kalau yang ditanyanya sisi aja berarti akar dari 225. Kalau yang ini berarti kalau yang ditanya sisi ya jadi 64. akar 64. Jadi sisinya berapa nih? Akar 64 yang tadi udah kita kerjakan. Masih ingat nggak tadi akar 64 berapa? Pohon faktor lagi coba. Coba menggunakan pohon faktor. Kerjainnya. Kalau kami ini 2 sama Hmm. 2 Ada 4 duanya. Coba tanya seharusnya. Kenapa? ada 5 duanya. Udah 5. 5 itu mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa duanya tuh? 5. Kenapa 5? 3, 2, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Gini kan? Oke, samain dulu. Gini nggak? Sama nggak kayak gitu sama punya misalnya? Sama kan? Hmm. Nah, Sorry. 4 bagi 2, 32. 32 bagi 2. 32 bagi 2, 16. 16 bagi 2. Sama nggak nih? Coba samain dulu. 8. Ini 8 ya.
16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 4. nah, Coba. Udah sama. sama. Oke, nah sekarang, nih, yang kembarnya berlaku hanya untuk dua kembaran saja. Jadi yang miripnya cuma dua gitu. Sini, yang miripnya ini kan, 2 sama 2. Tulis Mm-mm. perbedaannya 1. Kali ini juga tulis perwakilannya aja 1. Terus yang ini sisanya ada perwakilannya 1. Jadi akar 64 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Berapa? Dua kali 2 kali 2. Berapa? 8. 8. Jadi di sini diketahui, oh ternyata sisinya itu 8. Ini sisi untuk yang kecil ya. Sisi persegi yang kecil. LK aja ya, di sini tulisannya LK. Nah, kemudian yang ditanyain itu keliling persegi yang lebih besar. Keliling persegi yang lebih besar. Berarti kalau yang ditanya itu luas yang besar, ininya 3/2. Kenapa 3/2? Karena ini kecil berbanding besar. Kalau yang ditanya yang besar berarti 3/2. Kemudian dikali sama sisi yang kecil. Dikali 8. Oke, sorry ini bukan LB tapi sisi yang besar SB. Ini SK. SB sama dengan 3/2 dikali 8. Kenapa 3/2? Karena di sini dilihat perbandingan itu 2/3. Nah, setelah itu, masih ingat cara mengkalikannya ini gimana? Kalau ada pecahan dikali sama satuan kayak gini, Mana kali mana habis itu bagi ada nggak? harus 3 gimana? kali 8 dibagi 2. Oke, betul. 3 kali 8 berapa? 24. 24 dibagi sama 2, 12. 2, 2. Oke, ternyata ketemu nih sisi yang besar itu 12. Berarti kalau yang ditanyainnya keliling, berapa? Masih ingat keliling persegi rumusnya apa? Keliling persegi. 4 kali S. 4 kali S. Berarti 4 dikali sama, ini yang ditanya yang besar, persegi yang besar. 4 dikali, 4 sama 4 dikali berapa? Ini yang ditanya keliling persegi yang besar, berarti pakainya sisi yang besar. Berarti 4 kali 12. 12. Oke, betul. 4 dikali 12. 4 dikali 12 berapa? 4 Berapa 4 dikali 12? 48. 48. Jadi jawabannya itu 48. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang soal nomor 5. Yang tadi 8 udah paham belum? 8 kuadrat 8 akar 4 dah. Oke. Oke, udah paham? Udah. Oke, kita lanjut ke Oke, ini persegi panjang kita bahas sedikit. Nah, untuk
Kelilingnya berarti 2 dikali panjang ditambah lebar dalam kurungnya. Terus luasnya itu panjang dikali sama lebar. Nah, sekarang boleh nih dikerjain nomor 1, 2, sampai 5. Langsung coret-coret di sini aja ya. Aku 6 yang nomor 1. Oke, nomor 1 betul. Itu caranya gimana nih? Rumusnya apa? Oh, enggak. Jelasin aja permisnya. Oke, coba sebutin rumusnya apa? Rumus keliling persegi panjang. Software. Susah ngeliatnya kak. Gampang. Depan seperti atas. Oke, betul. Terlihat. Oke, kalau yang nomor 2 coba. Yang ditanya luas persegi panjang. Yang nomor 2. Oke, 84. Oke, betul. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Oke, yang nomor 3 nih. Gimana nih yang nomor 3? Yang diketahui keliling persegi panjang itu 70. Pak. Panjangnya 20. Yang ditanyanya luas persegi panjang. Kira-kira bisa nggak ngerjain yang nomor 3? Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang plus lebar. Nah, di sini udah diketahui ternyata panjangnya itu 20 cm. Kelilingnya juga udah diketahui. Karena mau mengerjakan luas persegi panjang, jadi kita harus tahu dulu nih berapa lebarnya. Caranya,
kelilingnya 70. Nih, kita tulis ya, kelilingnya 70. Dikali 2, dikali panjangnya katanya berapa nih panjangnya? Dari soal panjangnya berapa? Berapa? 20. Oke, panjangnya 20. Nah, lebarnya kita nggak tahu. Sekarang kita mau nyari lebar. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, kalau pindah ruas, yang asalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Yang asalnya penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan. Yang pertama di sini, 2-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Jadinya gimana nih? 70 dikali atau dibagi? Kalau pindah ruas, 2-nya ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Dibagi. Jadi 70 dibagi 2. Ini 20 ditambah lebar tetap. Oke, kita garisin dulu. 70 dibagi 2 berapa? 70 dibagi 2. 35. Oke, berarti kita tulis 35 sama dengan 20 ditambah dengan lebar. Nah, karena yang mau ditanya itu lebar, jadi lebarnya tetap ada di sebelah kanan. Yang pindah, yang 20. Yang asalnya penjumlahan, pindah ke sebelah kiri jadinya yang asalnya positif nih di sebelah kanan, dianya positif. 20-nya itu bernilai positif. Pindah ke sebelah kiri jadi lawannya positif apa? Negatif. Oke, negatif. Jadi dikurang 20. 35 dikurang 20 berapa? Lima belas. 15. Jadi lebarnya 15. Sekarang udah diketahui nih, panjangnya itu 20. Lebarnya 15. Berarti luas persegi panjangnya berapa? Luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Boleh dikerjain berapa jawabannya? Oke, jawabannya coba dibaca berapa? 300. Oke, 300. Oke, yang soal nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? 6. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Kira-kira berapa nih hasilnya? Kan tadi ditanya itu persegi panjang. Persegi panjang lagi luas persegi panjang. Nah, sekarang kelilingnya berarti kebalikannya. Nih, sebuah persegi panjang memiliki luas 96 cm pangkat 2. Nah, panjangnya itu 12 cm. Berarti kita tulis luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, luasnya kita tulis di sini 96, panjangnya 12, dikali lebar. Berarti lebarnya berapa nih? Kalau di sini lebar berarti 96, 12-nya pindah ke ruas sebelah kiri, jadi gimana? Yang asalnya perkalian, dia pindah ke sebelah kiri. Jadi, Bagi. oke, betul, dibagi.
Sekarang 96 dibagi 12. Berapa ya hasilnya? Delapan. 8. Oke, kita udah tahu nih lebarnya 8. Terus panjangnya 12. Berarti kelilingnya berapa? Keliling persegi panjangnya. Sembilan. Kenapa? Kelilingnya berarti berapa tuh? Empat puluh. Kelilingnya 40. Oke, keren. Betul. Oke, caranya juga sudah betul. Oke, betul. Jawabannya berarti 40. Oke, betul ya. 40. Sekarang nih yang agak hot lagi di nomor 5. Nah, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang. Hanya 3 berbanding 2. Jika keliling 10, itu luasnya berapa? Nah, yang pertama, kelilingnya berarti 2 dikali panjang plus lebar sama dengan 80. Berarti panjang plus lebar sama dengan yang asalnya perkalian nih, duanya di sini. Pindah ke ruas sebelah kanan jadinya berapa? Duanya pindah luas ke sebelah kanan. Yang asalnya dikali di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Jadinya dibagi. Oke, 80 dibagi 2 berapa? 40. Oke, 40. Nah, ternyata panjang ditambah lebarnya itu 40. Yang ditanyanya kan ini luas persegi panjangnya ya. Nah, ternyata di sini ada perbandingannya 3 berbanding 2. Oke, jadi kalau kita masukin 3x ditambah 2x. Kenapa kita menggunakan x? Ini kita menggunakan pemisalan. Jadi nanti kita bakal ketemu si x-nya itu berapa. Karena perbandingan ya, ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar. Jadi 3x ditambah 2x sama dengan 40. Kalau misalkan yang ada, yang x-nya ini kita namain sebagai variabel ya. Jadi sebuah huruf yang tidak memuat angka namanya variabel. Kalau dijumlahin, 3x ditambah 2x itu hasilnya 5x sama dengan 40. Nah, berarti kalau yang ditanyanya x, 40 dibagi sama 5. Berarti x-nya berapa? 8. Ya, begini ya. Ini emang agak sedikit rumit, tapi Miss jelasinnya pelan-pelan. Oke? Nah, setelah ketemu x-nya itu 8, nah nanti panjang sama lebarnya sama-sama dikali 8. Berarti yang ininya 3 dikali 8 sama dengan berapa? Sorry, bentar. 24. 24.
Oke, berarti panjang sama dengan 3 dikali 8 dengan 24. Sekarang lebarnya berarti 2 dikali sama 8. Berapa? 16. Nah, berarti kalau yang ditanyainya luas persegi panjang, luas sama dengan P kali L. Berapa tuh jawabannya? Jawabannya Berapa jawabannya? 16. Berapa? Udah belum? Di sini ya, di paling atas. Oke. 384. Oke, 384. Itu tiganya sebagai apa? Tiganya apa? Pesan. 8-nya apa? Pesan. Kalau 4-nya? Satuan. Yang nomor 5 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini emang harus pelan-pelan ya ngerjain soal yang seperti ini. Dan harus ingat rumus. Harus mengingat rumus. Jadi emang ini sedikit rumit. Nah, ini tuh sebenarnya materi untuk SMP. Tapi karena ini persiapan Olimpiade, biasanya Olimpiade SD itu menggunakan materi SMP. Soal yang ada di SMP. Begitupun kalau misalkan mengikuti Olimpiade ketika SMP, soal-soalnya itu soal-soal SMA. Begitupun ketika SMA, soal-soal Olimpiade itu soal-soal matematika ketika waktu kuliah. Gitu ya. Jadi perbedaan antara Olimpiade sama materi di kelas seperti biasa itu berbeda tingkatan. Tuh, ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Oke, jadi rumus luas dari persegi itu apa? Luas. Persegi. Rumus luas persegi. Apa rumusnya? Misal S. S kali S. Oke, kalau kelilingnya apa? 4 kali S. 4 kali S. Kalau persegi panjang, Apa? luasnya apa? Rumus luas persegi panjang. T tambah L tambah Luas. P kali L. Kali. Kalau kelilingnya, P tambah L tambah P tambah L. oke. Kalau misalkan Miss nih punya sebuah persegi. Perseginya itu memiliki sisi 4. Luasnya berapa? Apa? Miss punya persegi. Perseginya itu punya sisi. Sisinya itu 4. Luasnya berapa? Luas perseginya berapa? Berapa? Nemu nggak? Mana? Oke, kurang kelihatan. 16. Oke, betul. 16. Oke,
Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita telah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya ada beberapa bangun datar yang belum ya, yaitu lingkaran, trapesium, sama segitiga. Jadi nanti dibahas di minggu depan, kemudian nanti minggu selanjutnya kita mengenai bentuk akar. Oke? Miss, tadi Inara lihat Pak di share screen trapesiumnya itu persegi panjang. Trapesiumnya persegi panjang. Enggak, trapesiumnya berbentuk trapesium kok. Itunya ya, judulnya mungkin. Di judulnya. Iya. Ya, berbeda ya. Kalau misalkan persegi panjang itu nanti samanya kayak jajar gini. Kayak gini kan trapesium. Gimana? Coba gambarin. Bentuk trapesium kayak gini. Pakai penggaris. Nggak apa-apa kan bisa. Lurus juga bisa. Nah, betul. Trapesium yang kayak gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Gak ada. Oke, terima kasih Nara. Selamat istirahat. Bye-bye. Kasih. Bye. Assalamualaikum. Begitu.